Pencuri menguras isi uang di kotak amal dengan modus berpura-pura menjadi petugas yayasan. Pelaku diduga membobol kotak amal tersebut dengan kunci duplikat yang sudah disiapkannya. Beginilah detik-detik pencurian salah satu kotak amal milik sebuah yayasan yang dicuri di depan toko apotik Jalan Profesor Hamka, Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku yang berpura-pura petugas yayasan langsung menghampiri salah satu karyawan apotek dengan modus meyakini dirinya. Pelaku langsung membuka kotak amal tersebut diduga menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan. Tak butuh waktu lama, isi kotak amal yang sudah terkumpul uang kisaran jutaan rupiah langsung dikuras pelaku. Aksi pencurian ini baru disadari pihak karyawan apotek setelah petugas yayasan yang sesungguhnya datang ke lokasi dengan menanyakan isi uang kotak amal yang sudah kosong. Nah kita kan nggak posisi kan apotek kan rame terus ini kan, rame terus. Kita kan fokus sama membeli. Nah kita nggak fokus sama kayak gituan kan. Setelahnya nggak ngambil satu orangnya gitu kan. Yang punya mana kita nggak tahu. Pihak apotek ini sudah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada pihak yayasan untuk proses pelaporan ke pihak berwajib. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Astagfirullah, entah apa yang ada di pikiran pelaku hingga ini leluasa menggasak kotak amal dengan teganya begitu ya. Ini semoga para pelaku segera tertangkap dan juga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah Pak Ustaz, ini kan mencuri sudah pasti mendapatkan dosa besar begitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini dengan enteng ya mencuri isi kotak amal. Nah ini bagaimana Pak Ustaz melihat fenomena ini? Memang sudah sering kali begitu ya kotak amal dicuri oleh oknum-oknum tertentu. Ini kenapa sih mereka kok bisa dengan teganya gitu? Padahal kan memang ini tujuan uangnya adalah diberikan untuk amal begitu. Ya, ada dua kemungkinan saya kira ya dalam kasus-kasus yang terjadi semacam ini. Yang pertama bisa jadi memang ada orang yang betul-betul kepepet gitu ya. Dia tidak punya apa-apa, minjam sana minjam sini mungkin sudah susah. Lalu dia melihat ada peluang uang yang seolah-olah nganggur, tidak terpakai itu di kotak amal, entah di masjid, entah di mana. Lalu kemudian dia merasa berhak sebagai orang miskin untuk mengambil bagian dari uang itu. Dalam hal keterpaksaan itu sedikit atau banyak bisa kita maklumi tindakan yang semacam itu karena memang salah kita. Kenapa kita tidak peduli kepada orang lain sampai ada orang miskin yang sangat sedemikian rupa susahnya untuk sehari-hari dia perlu uang, tidak bisa memperolehnya dengan cara yang baik gitu ya, sehingga dia mencuri. Dan kan pernah ada juga kasus orang mengambil uang di kotak amal itu yang kemudian meninggalkan tulisan bahwa nanti saya akan kembalikan. Itu kan miris juga ya kita mendengar membaca berita yang semacam itu sampai ada orang yang seperti itu. Nah itu kita harus perhatikan juga, tidak 100% kesalahan ada di pelaku. Bisa saja di kita yang memang kurang peduli kepada orang lain sehingga ada orang yang seperti itu. Nah tetapi dalam kasus yang seperti ini, yang barusan dalam berita ini tampaknya tidak yang itu gitu. Ini ada penipuan di sini karena mengaku sebagai petugas yayasan padahal bukan. Nah kita perlu lihat ya kalau sudah seperti ini itu penipuan itu dosa besar. Karena dalam hadis disebutkan Rasul mengingatkan ya kepada sahabat itu, ala unabbiukum, maukah kalian aku ingatkan tentang dosa-dosa yang besar. Mau, kata sahabat itu. Lalu Rasul menyebutkan yang pertama adalah syirik, ya syirik menyekutukan Allah. Yang kedua itu uququl walidain, itu tidak berbakti kepada orang tua atau ya berbuat kasar lah kepada orang tua gitu ya. Nah yang ketiga ini syahadatuz zur atau qauluz zur, itu artinya mengucapkan sesuatu yang palsu, yang tidak benar. Nah itu kan dosa besar. Jadi kalau dosa besar ya kita perlu hati-hati, tidak mudah hilang. Berbeda dengan dosa ringan. Kalau dosa ringan ya dosa kecil, kita wudhu itu gugur dengan sendirinya. Kita istighfar, insya Allah akan diterima oleh Allah. Kemudian kita sholat, itu juga dosa-dosa kecil berguguran bersamaan dengan gerakan rukuk dan sujud kita. Tapi kalau dosa besar tidak mudah, Allah tidak mudah mengampuni itu kecuali dengan tobat yang sesungguhnya, kemudian mengembalikan hak orang lain yang sudah kita ambil. Itu saya kira ya soal terkait dengan pemalsuan yang dilakukan dalam aksi semacam ini, Kak Wanda. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya dan juga ilmu yang diberikan oleh seluruh pemirsa Jua TV. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ustaz ya. Amin, insya Allah. Terima kasih.